Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidzabhil udhiyah wa ballaghna ila hadzal yaumi min ashri dzilhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dabil uqulis salimah. Amma ba'du fa ya ibadar rahman inni usikum bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu kesunatan yang sangat dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah ini, yakni melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, dan ini sebagai rangka syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah kita terima hingga detik ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam selawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada pemimpin agung kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, beserta juga keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang juga kita insyaallah termasuk dalam pengikut-pengikutnya dan mendapat rahmat serta ampunan dari Allah. Melalui mimbar dan kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada hadirin sekalian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kita dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan memberikan ampunan untuk kalian, ampunan dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ampunan-ampunan Allah ini bisa diperoleh antara lain dengan berpuasa di hari Tarwiyah kemarin dan dengan berpuasa di hari Arafah yang telah kita laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumut tarwiyah yukaffiru sanatan wa shaumu Arafah yukaffiru sanatainil madiyah wal mustaqbal." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya puasa tarwiyah, yaitu puasa 8 Dzulhijjah, ini bisa menghapus dosa setahun, sedangkan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, yakni setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jika dosa-dosa yang telah lampau kita sama-sama mengerti, yakni dosa-dosa yang pernah tertoreh di dalam hari-hari kita yang pernah kita lakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan dosa yang akan datang? Yang dimaksud dengan dosa yang akan datang yang Allah ampuni adalah Allah menjaga kita dari dosa-dosa, Allah membimbing kita menjauhi maksiat-maksiat dan menjauhi keharaman-keharaman. Ini adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Allah menghapus dosa-dosa kita, orang-orang mukmin yang telah lalu dan yang akan datang. Keutamaan ini merupakan keutamaan yang berupa kesalehan personal atau kesalehan individual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu selain kesalehan personal, ketakwaan kita juga diukur dengan tingkat kesalehan sosial. Selain baik dalam hablum minan nas, tentu kita juga harus baik dalam hablum. Selain baik dalam hablum minallah, tentu kita juga harus baik dalam hablum minan nas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jika ada satu di antara kita berpeluang membantu tenaga, maka hendaklah ia memberikan manfaat tenaga untuk orang lain. Jika ada satu di antara kita memiliki ilmu, maka hendaklah dia memberi manfaat ilmunya untuk orang lain. Jika satu di antara kita memiliki kelebihan harta, maka hendaklah ia memberikan manfaat hartanya kepada orang lain. Bersedekah, berinfak untuk kemaslahatan orang banyak, berbagi hartanya adalah merupakan saluran manfaat yang bisa dilakukan oleh kita sekalian. Dan pada hari ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik, tidak ada pintu berbagi atau infak, tidak ada pahala bersedekah yang paling utama selain pahala berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man wajada sa'atan falam yudhi falam yu'fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan, memiliki kelapangan rizki, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurban pertama kali dalam sejarah manusia adalah kurban yang dilakukan oleh dua anak Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada setiap anak Nabi Adam untuk memberikan kurbannya sebagai rangka kedekatannya kepada Allah. Orang yang melakukan, anak Nabi Adam yang melakukan pekerjaannya sebagai petani, hasil taninya hendaklah dikorbankan, hendaklah diberikan sebagai bukti kedekatan kepada Allah. Demikian juga yang hasil kerjanya adalah peternakan, maka hasil ternaknya diberikan untuk kedekatan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, korban pada saat itu korban yang pertama kali, maka diletakkan di lapangan. Habil pada waktu itu yang pekerjaannya adalah beternak, beliau kemudian menghadiahkan dan memilihkan kambing gibas yang paling bagus dan yang paling dia sayangi, kemudian dia taruh di lapangan. Sedangkan Qabil pada waktu itu yang pekerjaannya adalah bertani, dipilihkan olehnya hasil-hasil tani yang kurang bagus, dipilihkan olehnya hasil-hasil tanam yang memang busuk-busuk. Maka di antara dua korban ini kemudian ada api yang menyambar dari langit, dan itulah korban Habil. Itulah sedekah Habil yang kemudian diterima oleh Allah, yakni berupa kambing gibas yang paling dia sayangi, kambing gibas yang paling dia cintai dan yang paling gemuk di antara kambing-kambing lainnya. Kambing gibas inilah yang kemudian menjadi tebusan untuk ketulusan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa abad kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita tahu, Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Pada hari pertama, yakni hari Tarwiyah, malam pertama sebagai malam mimpinya, ada suara yang memerintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadbaha ibnak. Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Kemudian di malam yang kedua, yakni malam Arafah, demikian juga mendengar suara itu, Nabi Ibrahim semakin yakin, semakin mengenal bahwa itu adalah perintah. Dalam bahasa Arab, mengenal itu bahasa Arabnya adalah Arafah. Kemudian di malam takbiran, malam 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali mendengar perintah itu. Maka kemudian di hari 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahr atau hari penyembelihan. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, cerita singkat ini kemudian berakhir di mana Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah. Demikian juga putranya tunduk kepada perintah Allah, sehingga sudah dibuktikan di sini bahwasannya Nabi Ibrahim lebih memilih cintanya kepada Allah dibanding cintanya kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin halim wa badainahu bidzibhin 'azim." Dan kami berseru, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membuktikan mimpi
mimpimu, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, dan sungguh ini adalah sebuah ujian yang sangat berat, dan kami ganti dengan domba atau dengan kambing gibas yang sangat besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kambing gibas inilah yang semula adalah merupakan kurban dari Habil, kemudian diterima oleh Allah dan kemudian dikembalikan lagi sebagai tebusan untuk putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ishak atau Nabi Ismail, yang kemudian Allah ganti dengan kambing itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain daripada itu, bahwasannya kurban ini adalah salah satu ibadah yang paling utama dibanding sedekah-sedekah lain, dibanding infak-infak lain di bulan ini. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatayyibu biha nafsan. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan atau amal dari seorang anak Adam ini tidak ada yang lebih utama di sisi Allah kecuali menyembelih korban. Maka sesungguhnya korban yang disembelih itu nanti hari kiamat akan mendatanginya dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya dan juga dengan anggota-anggotanya. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, darah yang tertumpahkan ini lebih dahulu sampai dalam ridho Allah dibanding ketika dia sampai ke muka bumi. Maka hendaklah kita memperbaiki atau membaguskan korban yang hendak kita berikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, korban ini adalah bukti dari kesalehan sosial di mana kita memiliki kepedulian. Di antara hikmah korban yang pertama adalah ketaatan mutlak kepada Allah. Bahwasannya Allah memberikan perintah kepada kita, meskipun ini perintah sunnah, tetapi kita tunduk kepada perintah ini. Kemudian hikmah yang kedua dalam korban, setidaknya kita bisa meneladani keteladanan dari Qabil, keteladanan dari Habil dan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita meneladani orang-orang terdahulu dan tentunya juga kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara hikmah korban adalah menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas sosial. Ketika kita berkorban, maka di situ ada kebersamaan di antara panitia dan tentunya kebersamaan antara yang berkorban dan juga orang-orang yang mendapatkan daging korbannya. Kemudian yang keempat di antara hikmah korban adalah melatih keikhlasan kita dan mengikis sifat takabur atau sifat kikir kita, di mana dengan memberikan, dengan berbagi, maka sedikit demi sedikit kita merelakan apa yang menjadi milik kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala kebaikan dengan keikhlasan dan kita bisa mengikis kekikiran atau kebakhilan dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba syar'ahul mutahhar wattaba'a millatahul qawimah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qussihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar. Wardallahumma an ashabihi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma thabbit ikhwanana al mujahidin fi Filistin wa akhqin dima'ahum. Allahumma alayka bil yahudi as-suhyuniyin. Allahumma anzil alaihim ghadabak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.